orang Kristen tidak patuh terhadap perintah Tuhan Yesus. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Matius 7 Ayat berapa, Ustaz? 21. Ayat berapa? 21. Ayat 21. Sekarang saya udah janji sama Kiki, sama Arin, sama Ustazah Niru, sama Dani, saya nggak mau bilang ayat lagi. Bilangnya nomor. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, waktu Eric Catholic panggil Yesus apa? Tuhan. Ya, selamat ya. Tuh, Yesus yang ngomong dah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayo, bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang Kehendak di sorga. Bapakku apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Kalau kita melihat Ustadz K ini memang lucunya itu tidak ada habis-habisnya. Kali ini dia membahas mengenai Matius 7 ayat 21, di mana dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu tiba-tiba dia bilang kehendak Bapa di sorga itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Begini ya, Pak Ustadz. Pertama-tama, Anda harus memahami dulu apa maksud dari ayat ini. Jadi kita tidak boleh memotong ayat lalu kemudian kita menerjemahkan secara bebas. Kalau kita melihat di dalam Matius 7, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 23, dan di salah satu ayatnya itu ada ayat 21. Matius 7 sampai ayat 15 sampai 21 ini sebenarnya berbicara mengenai pengajaran yang sesat. Sebenarnya dari judulnya saja kita sudah bisa tahu ini berbicara tentang pengajaran yang sesat. Artinya ada banyak ajaran yang menyesatkan, termasuk adalah ajaran-ajaran yang memakai nama Tuhan dan berseru dengan nama Tuhan. Tapi ayat ini sudah jelas, sangat mudah sekali. Tidak perlu ditafsir pun sebenarnya orang sudah tahu gitu loh. Yang penting itu niat kita itu benar untuk membacanya. Pasti kita nggak akan pikirannya nggak jelek gitu loh. Oke lah, kita bahas. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Dari sini sudah jelas. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk sorga. Kenapa? Karena berseru saja tidak cukup. Anda juga memanggil nama Tuhan bisa. Siapa saja bisa memanggil nama Tuhan. Tapi tidak semua orang yang memanggil nama Tuhan itu akan diselamatkan. Karena apa? Kalau dia hanya memanggil tapi tidak beriman, tidak percaya, tidak menerima dia, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak akan diselamatkan. Lalu kemudian Anda kemudian mengatakan seperti ini. Apa itu kehendak Bapa? Lalu Anda mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tahukah Anda bahwa itu adalah kutipan dari Keluaran 20? Bagaimana Anda kemudian melarikan dari Matius 7 ini langsung lari kepada Keluaran 20? Maksudnya bukan di situ sebenarnya, tapi ketika dikatakan melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, apa? Yang melakukan kehendak Bapakku di sorga itu maksudnya itu adalah yang melakukan perintah, yang melakukan perintah Yesus, yang mentaati perintah Yesus, mentaati perintah Allah, kan begitu. Nanti baca lagi ayat 23 terakhir. Coba baca, nanti dibaca lagi ya. Ayat 23 kan dikatakan seperti ini. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Di situ dikatakan bahwa yang berseru Tuhan, Tuhan melanggar perintah Allah, itu yang tidak didengarkan. Itu maksudnya.
Lalu kenapa Anda mengaitkannya dengan Keluaran 20? Tetapi, kalaupun Anda misalnya mengaitkannya kepada Keluaran 20, seperti yang Anda katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pertanyaannya, siapa yang punya Allah lain? Apakah orang Kristen ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menempatkan Yesus itu sebagai Allah lain? Kan tidak. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah yang kemudian datang ke dunia ini menjadi manusia. Kan di situ. Lalu kemudian nanti sesudah dia mati, bangkit, lalu kemudian naik kembali ke sorga. Sebenarnya sederhana banget kok, Ustadz Kay. Lagi-lagi semuanya tergantung kepada motivasi kita ketika kita membaca Alkitab. Orang Kristen tidak semua percaya kepada apa yang Anda katakan. Kalaupun mereka percaya, saya pikir mereka harus kembali belajar. Salam, Tuhan Yesus memberkati.